Panduan ibadah online. Sebelum kita mulai ibadah kita, marilah kita cermati panduan ibadah online berikut ini. 1. Pilihlah tempat yang tenang dan terhindar dari hal-hal yang dapat mengganggu berjalannya ibadah. 2. Siapkan hati dan pikiran agar dapat mengikuti ibadah ini dengan fokus. 3. Mengikuti ibadah dengan mengakses tepat waktu, karena setiap bagian dari liturgi ibadah itu penting dan merupakan kesatuan ibadah yang utuh. 4. Ajaklah keluarga dan rekan lain untuk mengikuti ibadah online dan bimbinglah anak-anak untuk mengikuti ibadah dengan tenang. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memulai ibadah kita. Shalom, selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Palangka mengucapkan selamat beribadah di rumah masing-masing bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sidang jemaat sekalian. Patut kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus atas penyertaan, perlindungan, dan pertolongannya walaupun kita masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini. Majelis Jemaat GKI Palangka mengajak seluruh sidang jemaat agar dapat mengikuti ibadah Minggu tanggal 8 November tahun 2020 secara online. Kiranya ibadah ini iman dan percaya kita semakin dikuatkan. Adapun yang melayani ibadah kita pada hari ini yaitu Pendeta Pelayanan Bapak Pendeta Gutmar Untung STH, pengantar berita jemaat sekaligus pembacaan Alkitab saya sendiri, Diakon Yulia Veronica, salam prebister, Penetua Gentes, liturgos, Penetua Andri Priyadi, organis, Diakon Novendri, song leader, Saudari Kayla Elizabeth, song leader, Diakon Melin Isabella, dan tim multimedia dari Jemaat GKI Palangka. Majelis Jemaat GKI Palangka juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran dan hari ulang tahun pernikahan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang merayakannya. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan pengantar berita jemaat bagi kita pada pagi hari ini. Sekarang marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memasuki ibadah. Jemaat saya undang berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami, ya Tuhan. Jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk memulaikan ibadah kita angkat pujian kita. Kita menyanyi dari Nyanyikanlah Kidung Baru nomor 5, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Nyanyikanlah kau Allahku,
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami panggil, kami kenal di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami tiap-tiap saat. Kami bersyukur atas perkenan Tuhan. Pada saat ini kami boleh dipertemukan di dalam persekutuan ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, di hadapan-Mu yang kudus, kami mengaku bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan, dan segala perbuatan kami. Ampuni dan kasihanilah kami ya Allah, agar kami layak di hadapan Tuhan, layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan yang kudus dan mulia itu. Berkatilah persekutuan kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu, dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jemaat sekalian, kembali kita angkat pujian kita dengan menyanyi dari kidung pujian El Shaddai. Pembacaan Alkitab bagi kita pada pagi hari ini, Minggu, tanggal 8 November tahun 2020, terambil dari Perjanjian Lama, yaitu Hakim-Hakim, pasal keempat, ayat 1 sampai ke-7, dengan perikop judul Deborah dan Barak. Setelah Elihud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya.
Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedesi di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah bergerak menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melaksanakannya dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Jemaat sekalian yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdiri bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat sekalian, bagian firman Tuhan untuk kita renungkan dalam ibadah kita hari ini, sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Pengelis, yaitu terdapat dalam Perjanjian Baru, Injil Matius, pasal 25, ayat 14 hingga ayat yang ke-30. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam persekutuan kami ini kami ingin bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sertai dan urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, boleh memahami firman-Mu ini. Arahkanlah hati dan pikiran kami ya Bapa, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau melalui pemberitaan firman-Mu ini. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami alaskan pemberitaan firman Tuhan ini. Amin. Injil Matius pasal 25 ayat 14 hingga ayat yang ke-30 berbunyi demikian. Dengan judul perikop perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2 talenta, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil,
aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab Tuan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya, akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Ibu bapak saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah bersama-sama memperhatikan nas yang diperhadapkan bagi kita pada saat ini, yaitu tentang perumpamaan tentang talenta. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam nas ini diperlihatkan bahwa masing-masing hamba menerima jumlah talenta yang berbeda-beda. Ada 3 hamba. Yang pertama menerima 5 talenta, yang kedua 2 talenta, dan yang ketiga 1 talenta. Jemaat sekalian, nas kita ini memperlihatkan bahwa ketiga hamba itu menyikapi secara berbeda kepercayaan sang Tuan ini. Hamba yang menerima 5 talenta dan hamba yang menerima 2 talenta sama-sama menjalankan, dalam arti mengelola dan mengupayakan talenta yang mereka terima itu. Masing-masing mampu melipat gandakan talentanya. Kalau kita perhatikan tadi, yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4. Tetapi sangat berbeda dengan sikap yang diperlihatkan oleh hamba yang menerima 1 talenta. Ia bukannya menjalankan talenta yang sudah ia terima. Sang hamba ini justru pergi dan membuat lubang di tanah lalu menyembunyikan talenta yang ia terima itu. Akibatnya ialah talenta yang ia terima itu tidak bertambah, tetap 1 talenta saja. Saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang melatar belakangi sikap yang berbeda dari hamba-hamba itu? Mengapa ada hamba yang bersedia bersusah payah, bekerja, berjuang, berjerih payah untuk menjalankan atau mengupayakan talentanya, sementara yang lain justru mendiamkannya saja? Tentu bukan karena jumlah talenta yang berbeda.
Dalam perumpamaan ini bukan hanya hamba yang menerima 5 talenta yang berhasil melipat gandakan talentanya, tetapi hamba yang menerima hanya 2 talenta pun berhasil. Dengan demikian kita bisa melihat bahwa ketiga hamba itu memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan talentanya. Jadi bukan karena menerima banyak talenta dengan sendirinya kesempatan untuk mengembangkan talenta itu banyak pula, tidak. Ia pun sebenarnya bisa jatuh dalam sikap yang sama. Bisa saja ia menyembunyikan talenta itu. Lebih mudah, lebih aman. Tidak perlu repot. Ia bisa saja merasa berpuas dengan talenta yang ada, talenta yang cukup banyak itu. Saudara sekalian, dalam perumpamaan itu diceritakan bahwa sang tuan menunjukkan respon positif kepada kedua hamba yang pertama, dan pujian mereka adalah hamba yang baik dan setia. Kemudian juga kepada hamba yang kedua. Mereka sama-sama sudah menjalankan apa yang dipercayakan oleh tuannya. Mereka sudah mengelola dengan baik talenta yang diberikan kepada mereka dan berhasil melipat gandakannya. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini diceritakan bahwa sang tuan menunjukkan respon yang positif kepada kedua hamba yang pertama tadi. Dengan memberikan pujian, mereka adalah hamba yang baik dan setia. Mereka sudah menjalankan talenta yang diberikan kepada mereka dengan sebaik-baiknya dan berhasil melipat gandakannya. Saudara sekalian, di sini kerajaan sorga diumpamakan oleh Tuhan Yesus sebagai sebuah keadaan di mana orang yang baik dan setia dalam menjalankan tugas yang kecil tetap dihargai dan dipuji. Tetapi kepada hamba yang ketiga yang menganggap tidak ada gunanya mengusahakan talenta itu yang diberikan oleh Tuhan itu, sebab ia takut rugi dan ia nanti akan menerima hukuman. Dalam hal ini sang Tuhan menunjukkan respon yang negatif dan marah dengan mengatakan bahwa ia adalah hamba yang jahat dan yang malas. Saudara sekalian, sikap hamba ketiga ini merupakan kebalikan dari sikap kedua hamba yang pertama tadi, hamba yang baik dan setia. Jadi kita bisa menyimpulkan apa yang melatar belakangi sikap yang berbeda dari hamba-hamba itu bersumber dari karakter atau sifat atau sikap mereka, dari tabiat, atau juga bisa kita sebut sebagai kinerja dari ketiga orang hamba itu sendiri yang berbeda-beda. Orang yang memiliki karakter atau kinerja yang baik dan setia akan mampu menjawab kepercayaan dengan baik dan ia berhasil melakukannya. Sementara yang malas dan jahat atau kikir, ia tidak akan pernah berhasil. Saudara sekalian, Tuhan memberikan talenta yang tidak sama kepada setiap orang. Tugas kita semua adalah mempertanggungjawabkan setiap hal itu dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan namanya. Tidak perlu iri dengan orang lain yang tampaknya memiliki lebih banyak talenta. Karena di dalam karunia yang besar ada tanggung jawab yang besar pula.
Demikian pula jangan terlalu cepat sombong dan menganggap remeh orang lain yang memiliki sedikit talenta. Artinya tidak masalah apakah yang dimiliki itu talenta kecil atau sedikit, atau talenta besar atau banyak. Tetapi yang paling penting adalah bahwa semuanya harus diusahakan, harus dikembangkan, harus dipertanggungjawabkan. Saudara sekalian, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perumpamaan ini ingin menegaskan kepada kita dua hal utama. Pertama, bahwa Allah melengkapi setiap orang percaya dengan talenta dalam berbagai jenis, kadar dan jumlah yang berbeda pula, menurut kehendak Allah. Dan dalam nas kita tadi, talenta adalah ungkapan untuk menunjuk kepada potensi, kemampuan, keahlian, dan daya kreasi dan lain-lain yang diletakkan Allah kepada diri kita masing-masing umatnya ini, sehingga kita sanggup hidup secara manusiawi. Ada orang yang mendapat banyak dan ada pula orang yang mendapat hanya satu saja. Dengan demikian perumpamaan ini menonjolkan suatu pengajaran sekaligus pengakuan bahwa Allah tidak menciptakan seorang manusia pun tanpa dilengkapi dengan berbagai pemberian. Berikutnya hal yang kedua, bahwa talenta harus dibungakan, artinya dikembangkan. Artinya bahwa berdasarkan talenta yang diberikan Allah, maka setiap orang percaya mesti berjuang membuat hidupnya bermakna bagi kemanusiaan dan bagi kemuliaan Allah, sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Bahkan hal ini ditegaskan dengan cara lain oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini adalah buatan Allah dikatakan. Diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Itu berarti bahwa orang percaya bukanlah sebagai pelancong yang bersantai-santai saja menikmati indahnya alam ini atau dunia ini. Orang percaya bukanlah pelancong yang mencari sesuatu untuk memuaskan hasrat hatinya sendiri. Bagi orang percaya, bumi atau alam ini bukanlah hanya taman rekreasi semata-mata, melainkan ia sebagai ajang untuk berkarya, untuk berkreasi. Maka perumpamaan ini menegaskan bahwa setiap orang dilengkapi oleh Allah dengan berbagai talenta atau pemberian-pemberian, dan ditempatkan sebagai utusan Allah untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu ikut berjuang untuk mewujudkan damai sejahtera bagi semua orang. Melalaikan tugas-tugas kemanusiaan tersebut adalah menguburkan talenta, yang berarti membuat diri tidak berfungsi atau tidak berguna atau tidak bermanfaat menurut maksud dan kehendak Allah. Inilah sikap yang harus kita hindari. Ibu, bapak, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan kedua hal ini maka orang-orang percaya pada akhirnya akan diminta pertanggungjawaban menurut kesediaan atau ketidaksediaan untuk membuat dirinya menjadi berfungsi dan berguna di dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Dalam pengadilannya itu dibedakan antara mereka yang setia dengan mereka yang tidak setia
atau dikatakan malas atau tidak berbuat sesuatu. Mereka yang setia adalah mereka yang sudah menjalani hidupnya sesuai dengan maksud dan kehendak Allah. Mereka yang setia adalah mereka yang telah hidup dan berkarya begitu rupa sehingga kemanusiaannya dihormati, atau segala sesuatu yang ia perbuat, pengabdiannya, karyanya yang ia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Pendeknya, mereka yang setia adalah mereka yang telah berbuat di dalam kehidupannya yang membawa berkat bagi banyak orang. Artinya tidak hanya bagi dirinya sendiri, tidak hanya bagi keluarganya, tetapi bagi banyak orang. Inilah yang dikatakan hamba yang setia, yang membungakan talenta dan telah membawa keuntungan bagi tuannya, yaitu Tuhan sendiri yang memberikan talenta atau karunia kepada setiap orang. Di lain pihak, mereka yang tidak setia adalah mereka yang telah gagal menjalani hidupnya menurut maksud dan kehendak Allah. Mereka yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, mereka yang berjuang untuk dirinya sendiri, bahkan bisa jadi merusak kehidupan orang lain. Dengan demikian hidup mereka tidak membawa berkat bagi siapapun, tidak membawa berkat bagi dirinya sendiri, bagi keluarganya, dan bagi orang banyak. Dan boleh dikatakan mereka tidak memuliakan Allah. Tidak dapat mempersembahkan apapun di hadapan Allah sebagai bunga atas talenta yang diberikan kepadanya. Hidup mereka dinilai gagal menurut kehendak Allah. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam terang pemahaman mengenai talenta inilah orang Kristen memandang dirinya sebagai duta Allah di tengah-tengah dunia ini, untuk mengabdikan dirinya melalui seluruh ibadah dan karyanya. Demikianlah hidup orang percaya, ikut memberi makna untuk membina suatu kehidupan bersama yang adil dan sejahtera. Inilah tugas panggilan kita yang dikehendaki oleh Allah. Kita bersyukur atas segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan dengan segala sesuatu pemberiannya, talenta yang harus kita gunakan, manfaatkan, lipat gandakan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama memanjatkan serangkaian doa syafaat kita dan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang telah kami renungkan bersama, mengingatkan kami sekalian akan tugas dan tanggung jawab kami, baik terhadap sesama kami dan juga di hadapan Tuhan. Kami bersyukur atas pemberian-pemberian Tuhan bagi kami. Biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik, bahkan mempertanggungjawabkannya dengan baik pula. Terima kasih atas firman-Mu itu. Kami serahkan seluruh kehidupan kami umat-Mu, kehidupan kami sebagai jemaat Tuhan, pribadi dan juga dalam kehidupan keluarga rumah tangga kami. Sertai dan berkatilah kami sekalian. Tolonglah kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari, melakukan segenap tugas pekerjaan kami masing-masing. Ajarilah kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tolonglah kami juga sebagai orang tua, baik sebagai suami maupun sebagai istri, dalam membina kehidupan keluarga rumah tangga kami dengan baik.
mendidik, mengajar, memimpin kehidupan generasi penerus kami. Berkatilah pemuda remaja kami dan anak-anak kami yang masih dalam masa tumbuh kembangnya. Tuhan memberkati perjuangan mereka, cita-cita harapan mereka, dalam pendidikan mereka. Tuhan memberikan hikmat dan kepintaran bagi mereka. Kami serahkan mereka sekalian, baik yang sudah mempunyai pekerjaan tetap maupun bagi mereka yang masih dalam perjuangannya, agar selalu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Kami serahkan mereka yang sudah lanjut usia. Tuhan juga memimpin, memelihara kehidupan mereka sekalian dalam kasih dan kemurahan-Mu. Bagi para janda, duda, dan anak yatim piatu, Tuhan juga menolong mereka dalam perjuangan hidupnya, memberkati segenap pekerjaan mereka. Bagi mereka yang sakit, Tuhan memberkati pengobatan dan perawatan agar memperoleh kesembuhan. Bagi yang bersedih, Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan. Kami juga menyerahkan segenap tugas pelayanan dalam kehidupan berjemaat. Tolonglah kami para pelayan-Mu, baik pendeta, penatua, dan diakon, dalam melakukan tugas pelayanan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai cara, khususnya dalam pelayanan secara online seperti ini, dan juga pelayanan-pelayanan lain yang kami lakukan baik di tengah-tengah keluarga dalam kehidupan berjemaat. Kami serahkan gereja kami, Gereja Kalimantan Pengelis, dari tingkat sinode, reso, sampai jemaat-jemaat, dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan sesuai panggilan-Mu. Lebih-lebih di masa-masa sulit ini, biarlah kami boleh secara arif dan bijaksana, gereja-Mu dapat menjalankan tugas pelayanan bagi sekalian jemaat-Mu. Tuhan yang Maha Kuasa, kami serahkan kehidupan bangsa dan negara kami, para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah, dalam menjalankan segenap tugas tanggung jawab mereka bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam masa-masa pandemi COVID-19, biarlah kami sebagai anggota masyarakat boleh arif dan bijaksana menyikapi berbagai keadaan, mentaati protokol kesehatan, dan menjaga kesehatan, agar kami terlepas dan terbebas dari pandemi COVID-19 ini. Kami selalu waspada, mawas diri dengan berbagai keadaan yang kami hadapi. Kami yakin percaya dan kuasa Tuhan, maka pada saatnya kami boleh melewati masa-masa sulit ini. Seluruh kehidupan kami umat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa, ini doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang tibalah saatnya kita akan bersama-sama memberikan akan persembahan syukur kita. Persembahan syukur dikumpulkan secara mandiri ke dalam amplop yang telah disediakan. Sebagai pengantar untuk persembahan syukur kita, yaitu diambil dari firman Tuhan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 yang berbunyi demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jemaat sekalian, sebelum kita memberikan akan persembahan syukur kita, marilah kita bersatu hati di dalam doa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dan nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pun juga pada saat ini Allah memberikan kami kekuatan, kesehatan, kemampuan agar kami dapat ada untuk memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan. Bapa di surga, sebentar kami akan mempersembahkan sebagian dari apa yang kami miliki untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang memberi dengan tulus ikhlas, dengan berkat yang berkelimpahan. Demikian pula apa yang telah
kami persembahkan ini Bapa di surga, itu sekiranya nanti dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan di muka bumi ini melalui gereja kami. Kami menyerahkan persembahan syukur kami Tuhan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Untuk mengiringi akan persembahan kita angkat pujian kita, yaitu dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 128, bait yang pertama hingga bait yang ketiga. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Jemaat sekalian, kami undang untuk bangkit berdiri. Sampailah kita pada penghujung akan ibadah kita. Jemaat, kami undang kita menyanyi bersama dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 274, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Hidupmu singkat bagaikan kembang, mana
Jemaat sekalian, kita akhiri ibadahnya dengan berkat Tuhan. Jemaat seundang berdiri. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.